وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Alhamdulillah hadirin rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat yang sangat mulia bersama orang-orang mulia karena kemuliaan kata Allah walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan hanya milik Allah, maka kita adalah hamba-Nya Allah. Wa lirasulihi, kemuliaan milik Rasulnya Allah, kita adalah umatnya Rasulullah. Walil mu'minin, dan kemuliaan milik orang-orang yang beriman. Di tempat yang mulia bersama orang yang mulia, harusnya hati kita itu gembira, hati kita itu senang. Tidak ada kesenangan melebihi menjadi hamba-Nya Allah. Tidak ada kesenangan satu umat melebihi menjadi umatnya Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebetulnya kita ini kurang apa? Hadir dirahmati Allah Ta'ala, ciri-ciri para awliya Allah, para wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah la khawfun alaihim, dalam hidupnya tidak penuh dengan rasa takut. Wa la hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Jadi kita di bawah kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah, harusnya kita itu bergembira. Kalau seorang bupati dia dikatakan sukses kalau masyarakatnya, rakyatnya senang semua. Seorang presiden dia dikatakan sukses kalau semua rakyatnya bahagia. Hanya dirahmati Allah Ta'ala, harusnya kita itu sangat bahagia. Harusnya kita itu sangat bahagia, karena kita dalam kerajaannya Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci Allah, Maha barakah Allah, biyadihil mulk, yang mana kerajaan ada dalam kekuasaan. Jadi sebetulnya yang berkuasa sekarang adalah Allah. Yang berjalan ketetapannya sekarang adalah ketetapan Allah. Makanya kalau kita punya program gagal itu wajar, karena kita bukan orang yang berkuasa. Bahkan kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Biyadihil mulk, yang mana kerajaan semua dalam kontrolnya Allah.
Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mampu ke atas segala sesuatu. Allah Ta'ala katakan alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah buktikan kalau Allah Ta'ala Maha mampu, Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Maka kita cari raja mana, presiden mana, atau ahli sains mana yang bisa menciptakan namanya kehidupan dan kematian. Ternyata tidak ada yang bisa. Orang dirinya sendiri kapan mati tidak tahu. Bagaimana dulu dia hidup saja dia tidak tahu. Kapan saya itu hidup? Kapan ditiupnya roh? Kita nggak tahu. Apa siang hari, apa malam hari, atau caranya bagaimana? Kita nggak tahu. Maka Allah Ta'ala umumkan alladzi khalaqal mauta wal hayat. Kamu tuh nggak mampu apa-apa. Kerajaan ini semua yang kamu lihat ini adalah punya. Kalau kamu ngaku berkuasa, coba kamu bikin kehidupan. Namrud, dia katakan alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu mulk in qala li Ibrahim ana ummi wa ummi. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim, wahai Muhammad, apakah kamu tidak melihat kepada orang yang mendebat Ibrahim? An atahu mulk, sebab dia diberi kekuasaan yang kekuasaan Namrud memang agak luas. Kekuasaan Namrud, jadi ada 4 raja yang menguasai seluruh dunia. Kalau Fir'aun itu hanya raja Mesir. Kata Fir'aun, alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Bukankah kerajaan Mesir itu punya saya? Baru punya Mesir saja, Fir'aun itu sudah mengaku ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Yang punya kerajaan seluruh dunia waktu itu 2 dari orang Islam, yaitu Nabi Sulaiman dan Iskandar Dzulqarnain. Yang 2 kafir, Namrud dan Bukhtanshar. Hadirin hormati Allah Ta'ala, dia katakan sebab dia diberi kerajaan, diberi kekuasaan, dia katakan anak uhyi wa ummi, sayalah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, sayalah yang menghidupkan dan mematikan. Maka dia minta didatangkan 2 orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Menurut dia sudah menghidupkan dan menurut dia sudah menghidupkan dan mematikan. Maka kata Nabi Ibrahim, qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu memang Tuhan semua ini, sesungguhnya Tuhanku itu mendatangkan matahari dari timur ke barat. Kalau kamu memang Tuhan, sekarang datangkan dari barat ke timur. Ternyata tidak. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, kita hidup dalam kerajaan yang Allah. Maka kita harus kenal siapa rajanya di dunia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua. Fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan semua yang di bumi. Semuanya milik Allah.
tidak ada satupun yang milik kita. Bahkan kuku kita ini, kuku itu pun bukan milik kita. Semua yang sekarang ada dalam diri kita itu bukan milik kita hakiki. Rumah kah itu atau apa yang kita pakai ini bukan milik kita hakiki. Ini kata ulama hanya kepemilikan secara syar'i, bukan milkun hakiki, tapi namanya milkun syar'i, kepemilikan secara syariat. Kita boleh menggunakan apa yang kita miliki selagi masih dalam batasan syariat. Bukan milik hakiki, bukan berarti ini jari-jari saya mau potong berserah saya. Tidak boleh. Ini baju-baju saya mau bakar terserah saya. Tidak boleh. Ternyata kepemilikan kita hanya secara syariat. Oh, ini kambing-kambing saya, mau saya tendang terserah saya. Ternyata tidak boleh. Maka ternyata semua yang ada pada diri kita hanya milkun syar'i. Itu pun diberi oleh Allah Ta'ala. Bahkan diri kita, inna lillah, kita semua adalah milik Allah. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala alladzi khalaqal maut, yang menciptakan kematian. Kita nggak bisa menciptakan kematian, jangankan kematian. Menidurkan diri sendiri saja kita tidak mampu, atau menahan dari tidur juga nggak mampu. Sudah semangat, saya mau melek, mau diberikan bayan sungguh-sungguh, lama-lama betul. Nggak mampu. Itulah lemahnya kita. Allah ingin menampakkan ketidakmampuan. Jadi ketidakmampuan itu nikmat. Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan karena tidak pernah sakit. Karena merasa tidak pernah sakit, manusia itu pada umumnya sakit. Ini tidak pernah sakit. Lama-lama sombong. Maka ketika kita itu sakit, itu adalah nikmat dari Allah. Agar kita sadar kita itu manusia. Oh, ternyata saya itu manusia, bisa sakit. Ketika kita lapar, kita sadar, oh saya itu manusia, bisa lapar. Hanya dirahmati Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala ketika orang-orang menyembah Nabi Isa, mengatakan Isa itu adalah Tuhan, kata Allah, maka Isa bin Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Isa itu bukan rasul, Isa itu bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah perempuan yang betul-betul jujur. Karena ya'kulani ta'am, bukti dia bukan Tuhan, mereka berdua masih butuh makan. Masa Tuhan kelaparan? Kalau nggak makan bisa mati. Tuhannya lemes kalau nggak makan. Tuhan kok butuh makan? Ya nanti bisa berebut sama hambanya, rebutan makanan. Sama-sama butuh makan. Kata Allah, karena ya'kulani ta'am. Kenapa kok disumpah orang dia itu masih makan? Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, Fir'aun yang dia mengaku sebagai penguasa Mesir, mengaku sebagai Tuhan di Mesir, tapi Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala ingin tampakkan kelemahannya Fir'aun. Jadi Fir'aun, suatu ketika Fir'aun bermimpi.
Dalam mimpinya itu Fir'aun didatangi seorang pemuda yang naik singa membawa tongkat. Kemudian pemuda ini memukulkan tongkatnya di kepalanya Fir'aun. Setelah dipukul, Fir'aun diseret, dimasukkan ke dalam laut, dibuang ke laut. Maka besoknya Fir'aun ketakutan, kok kenapa Tuhan kok sampai seperti itu? Kan mimpinya tragis sekali gitu ya. Masa Tuhan mimpinya sejelek itu? Akhirnya Fir'aun datang kepada para mu'abirin, para pentakwil mimpi. Para pentakwil mimpi tidak berani terus terang di depan Fir'aun, karena Fir'aun itu sangat kejam. Pokoknya kalau nggak enak dikit mau dibunuh. Maka kata para pentakwil mimpi, kami butuh waktu. Setelah Fir'aun pergi, para pentakwil mimpi itu bercerita, ini sudah jelas. Dari mimpi ini Fir'aun akan celaka. Akan ada orang yang menghancurkan kekuasaannya Fir'aun. Kalau laut, akhirnya Fir'aun tahu. Maka ketika tahu bahwasanya dirinya akan hancur, Fir'aun membuat peraturan. Dan para pentakwil mimpi mengatakan akan muncul orang yang menghancurkan kerajaannya dari golongan Bani Israel. Bani Israel itu di Mesir itu pendatang, bukan suku asli. Suku asli Mesir adalah Kipti, atau kalau kita kenal dalam bahasa internasional kan Mesir itu disebut Egypt. Sukunya Kipti. Nabi Yusuf ketika jadi budak kemudian jadi raja di Mesir, akhirnya saudara-saudaranya diundang semua ke Mesir, akhirnya turunlah Bani Israel tinggal di Mesir. Makanya dihormati Allah Ta'ala, Fir'aun membuat undang-undang bahwasanya semua anak laki-laki yang lahir akan dibunuh. Semua anak laki-laki yang lahir akan dibunuh. Sehingga pasukan Fir'aun semua keliling ke kampung-kampung, ke desa-desa, sensus orang yang hamil, data-data orang yang hamil, perempuan-perempuan hamil semua didata. Tidak dibiarkan satu. Sehingga begitu lahir laki-laki langsung bunuh. Sehingga 12.000 anak telah terbunuh gara-gara program. 12.000 anak dibunuh oleh Fir'aun. Tapi hanya dihormati Allah Ta'ala, Allah adalah raja. Allah adalah raja. Maka sebetulnya orang itu kalau sudah bersama Allah, takut apa lagi? Allah punya program lain. Maka ketika orang-orang Bani Israel sudah banyak dibunuh, akhirnya orang-orang sekitar Fir'aun usul, ini kalau semua anak bayi dibunuh, ke depan kita nggak punya pekerja. Karena Bani Israel itu diperbudak oleh Fir'aun. Ini kalau semua anak laki-laki sekarang, anak bayi laki-laki dibunuh, untuk ke depannya kita nggak akan punya pekerja. Akhirnya Fir'aun berubah peraturan, 1 tahun dibunuh, tahun depan berarti hidup. Tahun depannya dibunuh, tahun depannya hidup. Maka Nabi Harun alaihissalam lahir di mana tahun itu anak laki-laki dibiarkan hidup. Agak lonjar sudah. Karena kalau semuanya dibunuh semua, ya akhirnya orang Kipti repot jadi kerjanya Fir'aun. Nabi Musa yang memang Allah Ta'ala ingin menghancurkan Fir'aun lewat Nabi Musa, lahir di tahun di mana semua anak laki-laki harus dibunuh. Dan orang tua Nabi Musa yaitu Imran itu orang dekatnya Fir'aun, orang kerajaan. Orang kerajaan. Jadi hanya dirahmati Allah Ta'ala. Ini kisahnya banyak riwayat. Salah satu kisah bahwasanya
istrinya Imron ini didatangkan oleh malaikat kepada Imron, dan Imron ini jarang sekali pulang ke rumah. Jadi saking ketatnya Fir'aun sehingga orang-orang itu dipantau semua. Apalagi orang seperti Imron, orang dekatnya itu nggak boleh pulang. Jadi hari-hari cuma tinggal di kerajaan. Istrinya didatangkan oleh malaikat ketika Fir'aun sedang tidur berhubungan, dipulangkan lagi, sudah berhubungan tapi tidak ada satupun yang tahu. Dan karena Imron itu nggak pernah pulang hari-hari di kerajaan, maka istrinya nggak pernah didata. Karena yang didata ini nggak mungkin ini akan berhubungan, karena suaminya kan di kerajaan terus, nggak pernah pulang. Hanya dihormati Allah Ta'ala. Sehingga ketika sudah masanya lahir di waktu tengah malam. Ketika lahir dalam satu riwayat penuh dengan cahaya. Kemudian patung-patung berjatuhan. Maka besok paginya Fir'aun tambah susah. Jadi sudah lahir ya. Kayaknya sudah lahir. Sudah dicurigai lahir ini sudah. Program berapa tahun? Gagal. 12.000 anak dibunuh, tetap gak nemu satu anak itu gak ketemu. Kalau Allah sudah punya program, Masya Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka yang dirahmati Allah Ta'ala, maka dicari, akhirnya Haman itu curiga. Jangan-jangan ini kayaknya yang lahir, jangan-jangan tempatnya Imron. Maka dicek pasukan ke sana. Saking takutnya itu ibunya Nabi Musa itu meletakkan Nabi Musa dalam periuk, dimasukkan periuk, ditutup, ditinggal pergi. Apinya menyala. Di samping periuk ada adonan roti. Maka ketika pasukan masuk, dilihatnya, wah, dicari semua, satu ruangan dicari, nggak ketemu bayi. Nggak mungkin masuk akal kalau ada bayi di dalam periuk dan apinya menyala, diam saja dan juga selamat. Maka nggak dipikirin. Maka sudah keluar begitu saja. Setelah keluar, ibunya Nabi Musa datang, dibuka ternyata masih selamat dan diam saja. Hadirin, kalau Allah sudah punya kehendak, tidak ada yang sulit. Kemudian disusui karena takut khawatir terus menerus, maka kata Allah bisikkan dalam wahyu, fa'idha khifti fa'alqihi fil yam. Kalau kamu takut juga kamu taruh di sungai. Kamu cemplungkan sungai saja, dibuatlah kotak yang kuat. Takut sunduk, takut kotak yang kuat dimasukkan di dalamnya bayi Musa, dialirkan ke sungai Nil tengah malam. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, maka sungai air, aliran dari sungai Nil ini terus-menerus jalan sampai ke dalam kerajaannya Fir'aun. Orang yang bayi yang dicari-cari Allah Ta'ala kirim ke dalam kerajaan Fir'aun. Hadirin, Fir'aun punya perempuan yang dia punya penyakit belang. Jadi para tabib sudah berusaha untuk mengobati, nggak sembuh-sembuh. Sehingga kata para tabib, ini obatnya yaitu dengan mandi dari sungai Nil. Sehingga sungai Nil itu dialirkan masuk dalam kerajaan. Makanya Fir'aun katakan wahadil anharu tajri min. Nah, sungai ini, sungai-sungai di Mesir ini jalannya sesuai kemauan saya. Mau dialirkan kemana itu saya putuskan. Diputuskan ke dalam kerajaan. Maka kotak tadi datang, masuk ke pemandian anak perempuannya Fir'aun. Ketika dibuka ternyata isinya bayi laki-laki. Ketika anak perempuannya pegang itu bayi, maka seketika sakit kulitnya yang belang-belang itu jadi sembuh.
Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, maka Fir'aun sudah jengkel, ini kayaknya sudah ini anak laki-laki yang harusnya tahun ini mati kok datang ke dalam kerajaan, sudah mau dibunuh oleh Fir'aun. Maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, istri Fir'aun Asiyah katakan, la taqtulu, jangan kamu bunuh. Qurratu 'ainin li wa lak, itu akan menjadi penyejuk mata kita. Bisa jadi kita ambil saja ini anak, asa dan fa'ana. Bisa jadi anak ini akan menjadi manfaat untuk kita besok. Karena Fir'aun tidak punya anak laki-laki. Fir'aun tidak punya anak laki-laki. Ingin anak laki-laki. Karena Fir'aun itu setiap mendekati Asia maka langsung lemes, jadi nggak pernah berhubungan. Hanya bisa nonton saja istrinya yang cantik jelita. Nggak pernah digauli, setiap mendekat lemes. Semoga bapak kalian seperti itu. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, maka dahsyatnya seorang wanita, omongannya seorang wanita melembutkan hatinya Fir'aun. Maka Masya Allah, perkataan seorang wanita itu bisa melembutkan laki-laki sekejam Fir'aun yang tidak punya kompromi, dikit-dikit main bunuh, dikit-dikit main penggal. Tapi dengan seorang wanita, katanya jangan dibunuh, kita ambil saja dia sebagai anak. Fir'aun luluh hatinya, maka dipeliharalah Musa di dalam kerajaannya Fir'aun. Hanya dirahmati Allah Ta'ala, bahkan Allah Ta'ala ingin tampakkan lemahnya Fir'aun. Ketika Nabi Musa usia 3 tahun, itu digendong-gendong sama Fir'aun. Janggutnya Fir'aun ditarik sampai tercabut. Jadi Nabi Musa itu kuat sekali. Kecilnya saja narik janggut itu, janggut sampai lepas. Ini belum dewasanya, masih anak-anak kecil. Maka dengan marah Fir'aun sudah ambil pisau mau dibunuh ini bayi Musa. Kata istrinya, jangan, ini anak kecil, dia nggak punya akal. Coba kita tes. Hanya dites. Ada tamroh, ada jamroh. Tamroh itu kurma, jamroh itu bongkahan api. Dites. Mana yang akan dia pilih? Dia pilih kurma atau dia pilih api? Ketika bayi Musa ingin mengambil tamroh, mengambil kurma, oleh malaikat Jibril dialihkan mengambil jamroh, bongkahan api. Kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya sehingga Nabi Musa menjadi orang yang pelo, nggak fasik. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, usia 7 tahun Nabi Musa main-main sama Fir'aun, kan bapaknya kan, anak angkat. Nabi Musa itu kan anak angkat, bapaknya main. Fir'aun menggigit Nabi Musa usia 7 tahun. Digigit oleh Fir'aun, Nabi Musa marah, turun dari ranjang. Fir'aun di atas ranjang, kaki ranjang itu ditendang Nabi Musa patah 2. Fir'aun jatuh sampai hidungnya itu terkena benda keras, keluar berdarah. Maka kata Fir'aun, ini betul-betul kayaknya anak yang besarnya akan menghancurkan saya. Dari kecil aja sudah begini. Kecilnya aja udah nakalnya begini. Ini kayaknya calon yang menghancurkan saya. Kata Asia, oh jangan. Kamu tuh harusnya bangga kalau punya anak sekuat itu. Dia besok bisa mengalahkan musuh-musuhmu. Oh ya betul juga. Betul juga. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Terus berjalan Nabi Musa yang ingin menghancurkan kerajaan Fir'aun dipelihara oleh Fir'aun sendiri. Sehingga ketika panjang ceritanya, panjang.
Sehingga ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Fir'aun yang mengaku Tuhan, kata Fir'aun, wa ma rabbul alamin, apa sih Tuhan seluruh semesta alam itu apa? Kata Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardh, Tuhan semesta alam ya Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Kata Fir'aun, kalau di bumi yang saya tahu Tuhan itu hanya saya. Kalau di bumi yang saya tahu Tuhan hanya saya. Kalau di langit ya memang saya nggak tahu. Makanya kata Fir'aun perintahkan kepada Haman, ya Haman ubti sarhan la'ali ablughul asbab. Wahai Haman, bikinkan saya bangunan yang tertinggi. Saya mau naik ke langit, mau tengok Tuhannya Musa itu ada atau enggak. Jangan-jangan Musa ini bohong-bohong aja. Fir'aun sampai seperti itu, ingin naik ke langit. Andaikan naik ke langit betulan, kira-kira ketemu nggak dengan Tuhan? Nggak ketemu. Maka dia akan turun mengabarkan, wah ini bohong. Saya sudah sampai langit nggak ada. Maka kata Nabi Musa, Tuhanku adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Tuhanku adalah Tuhan kalian dan Tuhan-Tuhan bapak-bapak kalian terdahulu. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, dengan kata-kata Nabi Musa, banyak pengikut yang dulunya menyembah Fir'aun menjadi pengikutnya Nabi Musa. Karena mikir, Fir'aun itu kan adanya baru saja. Dia lahir, bahkan nama aslinya adalah Walid bin Mus'ab. Dia punya bapak. Nah dulu kalau dia ini punya bapak, lalu waktu zaman bapaknya itu Tuhannya siapa? Zaman mbaknya dulu siapa yang jadi Tuhan? Zaman kakek nenek moyangnya siapa yang jadi Tuhan? Betul juga. Dia kan adanya baru saja di zaman kita. Maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, kita tahu Rabb adalah Allah Ta'ala yang punya segala Allah. Sehingga semua kemauan kita tidak akan terlaksana kecuali sesuai dengan kemauan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kemauan kalian tidak akan pernah terwujud illa ayyasha Allah, kecuali sesuai dengan kemauan Allah. Makanya sebagian para sufi ditanya, madza turi? Yang kamu mau itu apa? Saya mau, tapi tidak punya kemauan. Jadi tidak punya kemauan untuk dirinya. Apa yang Allah mau untuk diri dia sudah senang. Kita ini susah karena kita itu banyak kemauan, dan kemauan tadi tidak terkabul. Itu kan? Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, liyaqilla ma tafra'u bi yaqilla ma tahzanu. Hendaknya sedikitkan apa yang kamu senangi, maka sedikit pula kesusahan kamu. Kita itu kalau kita senang dimuliakan, senang makan enak, senang ini, senang itu, maka kesedihan kita itu juga banyak. Kenapa? Ketika nggak dimuliakan susah, makan nggak enak susah. Tapi kalau kita itu senangnya itu sedikit, maka susahnya kan juga sedikit, karena nggak banyak yang diinginkan. Hidup susah itu sebetulnya karena kita sendiri banyak keinginan, banyak keinginan. Pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Ketika nggak dapat susah. Kita harap ini ternyata nggak sesuai, susah lagi. Misalkan kita bertamu nih sushi, insya Allah kalau saya sushi ke sana dapat makanan. Kopi minimal, kopi keluar, jajanan keluar. Sampai sana
ternyata nggak ada yang keluar sama sekali. Hanya susah. Kenapa? Karena kita ingin seperti itu. Maka kalau orang itu sudah tidak keinginannya sudah sama Allah, keinginannya sudah sama Allah, maka sedikit susahnya. Sedikit susah. Tapi kalau banyak keinginan, maka sedikit-sedikit kita akan susah. Sedikit-sedikit susah lagi, sedikit susah lagi, susah lagi, susah lagi. Maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Dawud, ya Dawud turidu wa urid. Wahai Dawud, kamu punya kemauan, punya keinginan, aku juga punya kemauan dan keinginan. Fa'in salam tali fima urid ataituka bima turid. Kalau kamu serahkan kemauanmu mengikuti kemauanmu, maka aku akan berikan apa yang kamu mau. Hadirin, kita itu pengennya semua kemauan kita dituruti sama Allah. Tapi apakah kemauan Allah kita turuti? Dipanggil saja malas ya. Dipanggil malas. Kemauan Allah begitu banyak, kita nggak turuti. Tapi kita inginnya kemauan kita dituruti. Wa illam tusalliti bima urid. Kalau kamu tak mau serahkan kemauanmu kepadaku, ab'atuka fima turid, aku akan membuat kamu capek, membuat kamu letih dalam kamu menggapai apa yang kamu mau. Wala yakunu illa ma urid, dan yang terjadi pun itu sesuai kemauanku. Orang mau kaya, capek dia kerja, mengabaikan kemauan Allah. Mengabaikan kemauan Allah. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, sampai miskin, sampai mati pun dia ternyata gak kaya. Sampai mati dia gak kaya. Padahal kerjanya sudah dari hujan. Programnya itu sudah 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan itu sudah dirancang dari mulai hujan. Umur sekian menikah, umur sekian punya anak, umur sekian punya mobil, umur sekian dirancang. Ternyata sampai tua 60 tahun masih gak punya apa-apa. Istri aja gak punya. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Tapi kalau dia mau mengikuti kemauan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ikuti kemauan-kemauan kita. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Kenapa para aulia bisa jalan di atas air? Karena dia hari-hari mengikuti kemauan Allah. Hari-hari mengikuti kemauan Allah. Maka ketika dia punya kemauan, jalan di atas air, jalan di atas air. Kenapa dia bisa berpindah tempat dengan cepat? Atau seorang sahabat dibakar tidak mempan? Karena hari-hari dia yang dipikirkan yaitu mengikuti kemauan Allah. Nah, kalau kita kan hidup karena kemauan kita. Apa yang hari ini saya mau apa? Kita nggak pikir hari ini Allah mau apa. Sehingga kata Imam Ibnu Athaillah, al-ghafil idza asbaha yanzuru madza yaf'al, wal 'aqil idza asbaha yanzuru madza yaf'alu mawqif. Orang yang lalai, ciri-ciri orang lalai. Ketika masuk waktu pagi, yang ada dalam benaknya apa yang akan saya buat hari ini. Ini kata Imam Ibnu Athaillah, ini orang lalai. Wal 'aqil, sementara orang berakal, orang yang ingat Allah, masuk waktu pagi, yang ada dalam pikiran dia apa yang akan Allah perbuat untuk saya hari ini. Hari ini apa yang Allah Ta'ala akan perbuat untuk saya. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, maka untuk kenal Allah perkara yang sangat wajib.
melebihi kewajiban yang lain. Dan mengenalkan Allah kepada anak istri juga wajib. Mengenalkan Allah kepada makhluk-makhluk Allah juga wajib. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak manusia kenal Allah. Menghadap rahmat Allah Ta'ala, para masyayikh kita, para ulama kita meminta kita minimal seumur hidup pernah 4 bulan. Belajar kenal Allah, belajar mengenalkan anak istri kepada Allah, belajar mengajak semua manusia untuk kenal kepada Allah. Maka orang yang dakwah yang pertama kali diperbaiki adalah dirinya sendiri. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dia beramal soleh, dia mengajak kepada Allah, dan dia katakan saya adalah orang Islam. Kehadiran dirahmati Allah Ta'ala semua, lihat semua insyaallah. Alhamdulillah.